Semakin kamu berusaha membahagiakan semua orang, semakin orang lain justru kehilangan rasa hormat kepadamu. Pernahkah kamu merasa sudah memberikan segalanya, mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran demi orang lain? Namun pada akhirnya kamu tetap merasa kosong dan tidak dihargai. Ini adalah paradoks menyakitkan dari sifat tidak enakan. Dalam psikologi sosial, fenomena ini bukanlah tanda bahwa kamu adalah orang yang sangat baik, melainkan tanda bahwa ada batas yang runtuh dalam dirimu. Di episode kali ini, kita akan membongkar secara ilmiah mengapa mentalitas selalu ingin menyenangkan orang lain justru secara perlahan menghancurkan nilai dirimu di mata mereka, dan bagaimana cara membalikkan keadaan ini. Mari kita mulai dengan mendefinisikan apa itu sifat tidak enakan, atau yang dalam bahasa psikologi dikenal sebagai people pleasing. Banyak dari kita berlindung di balik kata kebaikan. Kita mengatakan pada diri sendiri bahwa kita hanya ingin membantu. Kita tidak ingin ada konflik, atau kita sekadar ingin menjaga perasaan orang lain. Namun, secara psikologis, dorongan obsesif untuk selalu berkata iya dan memenuhi ekspektasi orang lain sebenarnya berakar dari rasa cemas. Itu adalah mekanisme pertahanan diri. Kamu tidak sedang berbuat baik. Kamu sedang berusaha mengamankan posisimu karena kamu takut pada penolakan. Takut tidak disukai dan takut dianggap egois. Akar dari masalah ini seringkali tertanam jauh di masa lalu kita. Mungkin dari cara kita dibesarkan atau pengalaman masa kecil, di mana cinta dan penerimaan terasa bersyarat. Kita belajar bahwa kita hanya akan berharga jika kita berguna bagi orang lain. Pola pikir ini terbawa hingga dewasa, menciptakan ilusi bahwa nilai diri kita ditentukan oleh seberapa banyak kita bisa memuaskan orang di sekitar kita. Sayangnya, dunia nyata tidak bekerja dengan cara seperti itu. Ketika kamu terus-menerus menempatkan kebutuhan orang lain di atas kebutuhanmu sendiri, kamu sedang mengirimkan sinyal bawah sadar kepada dunia bahwa kamu tidak penting. Disinilah kita bertemu dengan paradoks rasa hormat yang sangat ironis. Logika dasar kita mengatakan bahwa jika kita selalu ada untuk seseorang, selalu membantu, dan tidak pernah menolak, maka orang tersebut akan sangat menghargai kita. Kenyataannya justru sebaliknya. Dalam psikologi sosial, manusia cenderung menilai sesuatu berdasarkan seberapa mudah hal itu didapatkan. Ketika ketersediaanmu, waktumu, dan bantuanmu bisa didapatkan dengan sangat mudah, tanpa ada batasan apapun, orang lain secara otomatis akan menurunkan nilai dari hal-hal tersebut. Kamu tidak lagi dilihat sebagai anugerah, melainkan sebagai sebuah fasilitas gratis yang selalu siap sedia. Mari kita gunakan prinsip hukum kelangkaan psikologis untuk memahami dinamika ini lebih dalam. Bayangkan sebuah barang yang diproduksi secara massal dan bisa ditemukan di mana saja, dibandingkan dengan barang edisi terbatas yang sulit didapatkan. Secara otomatis, pikiran manusia akan menganggap barang yang langka itu jauh lebih berharga. Hal yang sama persis berlaku pada waktu dan energimu. Ketika kamu memiliki batasan yang jelas, ketika kamu bisa berkata tidak, kamu menunjukkan bahwa waktumu langka dan berharga. Orang akan berpikir dua kali sebelum meminta bantuanmu, dan ketika kamu benar-benar membantu, mereka akan sangat mensyukurinya. Ilusi menjadi orang baik ini seringkali menjadi jebakan psikologis yang sangat berbahaya bagi kesehatan mental kita. Saat kamu terus menekan perasaanmu demi kebahagiaan orang lain, kamu menabung tumpukan kekecewaan dan kelelahan emosional. Kamu tersenyum di luar, mengangguk setuju pada setiap permintaan. Namun di dalam batinmu, ada kemarahan yang perlahan mendidih. Kamu marah pada mereka karena terus meminta. Tetapi yang paling menyakitkan, kamu marah pada dirimu sendiri karena tidak memiliki keberanian untuk menolak. Sikap ini perlahan akan mengikis energi kehidupanmu dan membuatmu merasa terasing dari dirimu sendiri. Dampak destruktif lainnya dari sifat tidak enakan adalah hilangnya identitas diri yang sejati.
Ketika kamu terlalu sibuk menyesuaikan diri dengan apa yang diinginkan oleh orang tua, pasangan, teman, atau atasanmu, kamu perlahan-lahan lupa tentang apa yang sebenarnya kamu inginkan. Preferensimu, impianmu, dan opinimu memudar, digantikan oleh cerminan ekspektasi orang-orang di sekitarmu. Kamu menjadi seperti bunglon sosial yang terus berubah warna tergantung di mana kamu berada. Pada titik ini, orang lain tidak bisa lagi melihat siapa kamu sebenarnya, dan wajar jika mereka kehilangan rasa hormat, karena kamu sendiri tidak menghormati eksistensimu. Lalu, bagaimana sifat ini menghancurkan hubungan sosialmu? Tanpa sadar, manusia selalu menguji batasan dalam setiap interaksi sosial. Ini adalah insting alami manusia untuk mencari kenyamanan maksimal. Ketika orang lain mendekat dan menyadari bahwa kamu tidak memiliki pagar pelindung, bahwa mereka bisa masuk dan mengambil energi atau waktumu kapan saja, mereka akan terus melakukannya. Ini bukan berarti semua orang jahat, namun tanpa batasan, kamu secara tidak langsung mengundang perilaku manipulatif. Hubungan yang awalnya terlihat harmonis berubah menjadi eksploitatif, di mana satu pihak terus memberi hingga terkuras habis, dan pihak lain terus menerima tanpa rasa peduli. Sebaliknya, mari kita perhatikan orang-orang yang memiliki ketegasan atau asertivitas. Mengapa mereka justru lebih dihargai dan dihormati, meskipun mereka sering berkata tidak? Jawabannya ada pada kepastian dan integritas. Orang yang tegas tahu apa yang mereka mau dan tahu apa yang tidak bisa mereka toleransi. Ketika mereka menetapkan batasan, mereka memancarkan aura kepercayaan diri yang kuat. Batasan tersebut mengomunikasikan sebuah perasaan psikologis yang sangat jelas. Saya menghargai diri saya sendiri dan saya mengharapkan Anda juga melakukan hal yang sama. Orang lain mungkin awalnya kecewa saat ditolak, namun di lubuk hati mereka, rasa hormat itu tumbuh subur. Menyadari bahwa kamu memiliki hak penuh untuk melindungi waktu dan energimu adalah sebuah titik balik kesadaran yang sangat monumental. Ini adalah momen kebangkitan dalam perjalanan pengembangan dirimu. Kamu harus menyadari dengan sepenuh hati bahwa berkata tidak bukanlah sebuah kejahatan, bukan pula sebuah bentuk keegoisan. Menolak permintaan yang merugikanmu adalah bentuk tertinggi dari perawatan diri atau self-care. Ingatlah bahwa kamu tidak bertanggung jawab atas kebahagiaan semua orang di dunia ini. Tugas utamamu adalah memastikan dirimu sendiri utuh, sehat secara mental, dan tidak kehabisan bahan bakar di tengah jalan kehidupan. Langkah pertama untuk keluar dari jebakan ini adalah dengan menguasai apa yang disebut sebagai kekuatan jeda. Orang yang tidak enakan biasanya merespons permintaan secara otomatis dengan kata "ya", semata-mata karena kepanikan sesaat. Mulai sekarang, latihlah dirimu untuk tidak langsung memberikan jawaban. Ketika seseorang meminta bantuan atau waktu, katakanlah bahwa kamu perlu mengecek jadwalmu terlebih dahulu, atau kamu butuh waktu untuk memikirkannya. Jeda waktu ini sangat krusial. Ini memberimu ruang yang aman untuk mengevaluasi apakah kamu benar-benar ingin dan mampu melakukannya, serta meredam dorongan impulsif untuk selalu menyenangkan orang lain. Langkah kedua adalah belajar mengomunikasikan batasanmu dengan cara yang elegan namun tegas. Menolak tidak harus dilakukan dengan nada marah, defensif, atau sambil meminta maaf secara berlebihan. Kamu bisa menolak dengan bahasa tubuh yang tenang, senyuman tipis, dan kalimat yang lugas. Misalnya, kamu bisa mengatakan, "Tawaran yang menarik, tapi sayangnya saat ini prioritasku sedang fokus pada hal lain." Atau, "Aku ingin sekali bantu, tapi kapasitas tenagaku hari ini sudah penuh." Penolakan yang disampaikan dengan tenang dan rasa hormat tidak akan menghancurkan hubungan yang sehat, melainkan justru memperjelas garis batasan yang membuat hubungan itu kokoh. Tentu saja, ketika kamu mulai berubah dan menerapkan batasan baru ini, kamu harus bersiap menghadapi reaksi balik atau penolakan dari lingkungan sekitarmu. Orang-orang yang selama ini terbiasa menikmati keuntungan dari ketidakmampuanmu berkata tidak, pasti akan merasa sangat terganggu.
Mereka mungkin akan menyebutmu berubah, menjadi sombong, atau tidak peduli lagi. Biarkan saja mereka berkata demikian. Reaksi negatif mereka bukanlah tanggung jawab emosionalmu. Itu adalah bukti nyata bahwa selama ini mereka hanya menyukaimu karena seberapa banyak yang bisa mereka ambil darimu, bukan karena siapa dirimu sebenarnya. Tetaplah teguh pada pendirianmu. Seiring berjalannya waktu, konsistensimu dalam menjaga batasan diri akan berfungsi sebagai filter alami dalam kehidupan sosialmu. Orang-orang yang manipulatif dan hanya ingin memanfaatkanmu akan perlahan menyingkir dengan sendirinya karena mereka tahu kamu bukan lagi sasaran yang empuk. Sebaliknya, ketegasan dan integritasmu akan menarik perhatian serta rasa hormat dari individu-individu berkualitas. Kamu akan mulai dikelilingi oleh lingkaran pertemanan dan lingkungan sosial yang jauh lebih sehat. Tempat di mana dukungan bersifat dua arah dan di mana kamu dihargai seutuhnya sebagai manusia bermartabat, bukan sekedar pelayan ekspektasi mereka. Sebagai penutup, berhentilah hidup dalam ilusi bahwa menjadi orang yang selalu setuju akan membuatmu dicintai oleh semua orang. Kenyataannya, untuk bisa benar-benar dihargai oleh dunia, kamu harus terlebih dahulu menghargai dirimu sendiri dengan sepenuh hati. Mulailah menetapkan pagar pelindung yang kuat di sekeliling taman kehidupanmu. Katakan ya hanya pada hal-hal yang benar-benar bermakna, dan beranikan diri untuk berkata tidak pada segala hal yang hanya menguras jiwamu. Jadilah dirimu sendiri yang utuh, otentik, dan berdaulat penuh atas waktu serta energimu. Ingat, nilaimu sangatlah berharga. Terima kasih telah mendengarkan podcast ini, dan sampai jumpa di perjalanan kesadaran berikutnya.